Sebelum manusia dilahirkan ke dunia, setiap diri manusia atau setiap diri jiwa itu mempunyai satu perjanjian pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa janjinya manusia terhadap Allah? Apa perjanjian antara ruh dengan Tuhannya? Alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Tidak ada lain kecuali hati senantiasa menghadap, bersaksi, melihat, sujud, ruku, apapun, dia hanya menyembah kepadanya. Hati harus menjalin cinta terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak boleh hati berselingkuh terhadap selain Allah. Bapak Ibu, ketika saat kita dihantarkan Allah ke dunia, disinilah Bapak Ibu, Allah akan menguji kita. Allah akan menghadapkan kita berbagai persoalan, berbagai macam-macam, yang di situ ada satu pertanyaan: apakah manusia itu masih tetap? Apakah satu jiwa itu masih tetap bermusyahadah pada Allah, ataukah sebaliknya mereka bermusyahadah, mereka berjalan dengan selain Allah, mereka menjalin asmara terhadap selain Allah? Ingat, hubbus syahawah, hubbud dunya khoti'atun kabiratun. Cintanya hati terhadap selain Allah itu adalah satu maksiat yang paling besar. Bapak Ibu, Allah juga mengatakan dalam ayat lain, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak akan menciptakan jin dan manusia kecuali hanya saya perintahkan untuk menyembah. Bapak Ibu, kalimat menyembah itu maksudnya adalah musyahadah. Kalimat menyembah illa liya'budun itu adalah musyahadah. Artinya bagaimana cara hati ini, ruh ini masuk dan bermusyahadah terhadap Allah di segala hal, aktivitas apapun. Sekali lagi, di dalam hal aktivitas apapun, di situ sebab illa liya'budun, hanya bermusyahadah menyembah kepada Allah. Baik di dalam ketika saat kau menjalankan sholat 5 waktu maupun di luar aktivitas sholat 5 waktu, hatimu harus bermusyahadah. Ini berarti Anda telah memenuhi janji Anda kepada
Sang Khalik. Ini berarti yang dimaksud janji. Jadi kita membawa janji amanah, membawa amanah kang berupa janji kepada Allah, yaitu bermusyahadah. Bermusyahadah pada Allah. Ini maksudnya janji yang dimaksud kita pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu, memang saya sadari, kami maklumi bahwasanya tindakan hati bermusyahadah pada Allah itu tidak mudah, ya, tidak mudah. Tetapi setidaknya Anda harus berupaya terus untuk memenuhi memenuhi janji kita pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Memang Allah adanya menciptakan nafsu, menciptakan iblis, itu untuk menguji kita. Menguji kita dalam hal menjalankan amanah yang disebut janji ini tadi. Apakah manusia itu akan seperti itu? Sesuai dengan janjinya ataukah sebaliknya? Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Allah mendatangkan berbagai macam urusan duniawiyah, ya, apakah itu pangkat, jabatan, kedudukan, kehormatan, atau hal yang lain. Allah mendatangkan hal itu semata-mata adalah untuk menguji pada diri kita yang sudah berjanji pada Allah memegang amanah yang berupa bermusyahadah. Bapak Ibu, kadang-kadang kami juga heran menurut manusia itu, mengapa ya kebanyakan hal-hal yang isi ngaji, hal-hal yang mengarah pada musyahadah itu tidak begitu ditekankan oleh imam-imam kita. Kadang-kadang juga aku mikir, iki apa sih maunya itu, ya. Jadi tidak di sini, tidak di sana, yang dibahas itu konteksnya kebanyakan di luar musyahadah. Konteksnya di situ. Padahal ini hal pokok. Ini adalah hal dasar akidah kita. Dasar sebagai amanah yang dulu kita sudah pernah janji untuk melaksanakan amanah tersebut. Tapi mengapa ketika saat ini dibahaskan di tengah masyarakat, di tengah umat, banyak yang komplain? Ya udah, ini merupakan satu tantangan dan ujian, memangnya harus seperti itu. Allah mendatangkan amwalukum, harta benda. Itu Allah sebenarnya nguji terhadap diri kita, apakah diri kita itu menghadap Allah tetap musyahadah ataukah sebaliknya. Cuman itu. Wa auladukum, termasuk anak, termasuk suami istri kita, yang Allah mendatangkan semata-mata untuk menguji hati kita, apakah hati kita tetap musyahadah pada Allah atau tidak. Intinya mengeten, intinya hanya begini. Manusia manakala hatinya musyahadah terhadap selain Allah, mesti jadinya kecewa, sakit hati. Pokoknya tidak menentu hati ini, jiwa ini.
Tetapi bila mana hati seorang itu musyahadahnya pada Allah, jadinya damai, tentram, begitu seterusnya. Tapi perlu diingat, manusia itu dibawain Allah sifat basyariah, butuh dengan urusan-urusan duniawiyah. Pasti kita akan membutuhkan selain Allah itu, cuman saja bagaimana caranya kita bisa menempatkan diri hati ini hanya pada Allah. Makanya Bapak Ibu, ajaran Allah yang disebut dinul haq ini menekankan diri seorang manusia bagaimana menempatkan hati hanya pada Allah, walaupun satu sisi secara fisik kita dihadapkan Allah tentang masalah duniawiyah. Bagaimana fid dunya hasanah juga wa fil akhirati hasanah. Bagaimana kita tidak hanya mendapatkan ukhrawiyah tetapi juga duniawiyah. Itu bagus di mata Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, kita kembali pada janji. Intinya janji adalah hati bermusyahadah pada Allah. Dan ini amanah undang-undang yang sudah kita janji pada Allah sebelum kita dilahirkan ke dunia ini. Apapun aktivitas yang dihadapkan, persoalan yang dihadapkan Allah pada diri kita, tetap hati harus memegang amanah yang berupa musyahadah pada Allah. Sebab di situ fa'ainama tuwallu fathamma wajhullah. Sebab di situ juga ada Allah. Jadi Allah itu tidak hanya di masjid, di musala, di tempat ibadah saja, tetapi Allah itu di mana Anda bertempat, di situ ada Allah. Hati untuk harus bermusyahadah padanya. Sesulit apapun, sesukar apapun, tetap harus kita ajari, harus kita lakukan. Seberat apapun, aku yakin nanti akan menjadi ringan.